Isabel ini langsung keluar dari kamar mandi sambil megang pisau di tangannya. Terus dia berjalan keluar lurus melewati ayah tirinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Hari ini aku akan membahas mengenai kasusnya Isabella Guzman. Jadi Isabella Guzman ini adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang terkena kasus setelah membunuh ibunya sendiri dengan melakukan tindakan menusuk ibunya dengan senjata tajam. Dan dia itu kasusnya viral karena ternyata si Isabella Guzman ini dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini sendiri itu sebenarnya udah terjadi di tahun 2013, tapi gak tahu kenapa banyak banget yang membahas mengenai kasus ini di tahun 2020. Sampai kalau kalian lihat di IG kalian, di home, kalian pasti bisa menemukan beberapa video dengan gambar si Isabella Guzman ini. Berarti kalau dalam perkiraan tahun 2013 dia masih umur 18, berarti tahun 2020 sekarang dia udah umur 25 tahun. Langsung aja kita bahas ke kronologinya kasusnya Isabella Guzman dan fakta-faktanya juga. Jadi menurut berita, si Isabella Guzman ini sebenarnya dia itu bisa dibilang keluarganya nggak terlalu lengkap. Bisa dibilang Isabella Guzman ini adalah salah satu remaja yang memiliki latar belakang broken home. Jadi dia itu memiliki ayah tiri tapi masih tinggal sama ibu kandungnya. Dari pengakuan ayah tirinya itu, katanya Isabella Guzman ini emang nggak memiliki hubungan baik sama ibu kandungnya sendiri. Karena si Isabella ini suka banget bertengkar sama ibunya. Dari kecil sampai dia gede, hubungan mereka tuh bisa dibilang gak terlalu baik. Dari pengakuan beberapa orang, sikapnya si Isabella ini tuh sering banget terlihat kasar ataupun gak menghormati orang tuanya sendiri. Menurut penelitian juga, si Isabella Guzman ini sebelum melakukan tindakan kejam tersebut pada ibunya, dia itu pernah mengirimkan email pada ibunya, dan di dalam email tersebut tulisannya Anda akan membayarnya. Setelah kejadian itu, ibunya kan takut pasti karena ada orang yang kirim email kayak gitu, pasti dengan nama unknown. Gak mungkin si Isabel ini nulis namanya dia sendiri di dalam email itu. Dan si ibu ini tuh mulai takut, tapi dia udah punya perkiraan kalau kayaknya anaknya yang nulis, karena ibu mana sih yang gak tahu. Pasti dia udah ngantisipasi kalau Isabella bakal ngakuin hal tersebut pada dirinya. Jadi waktu itu ibunya sempat ngelaporin hal ini ke polisi karena dia tuh ketakutan banget sama sikap anaknya sendiri. Ayah tirinya Isabella Guzman itu juga mengungkapkan kalau kejadian yang dilakuin si Isabella ini tuh terjadi di kamar mandi. Waktu itu si ibunya Isabella Guzman ini baru pulang kerja pada pukul 9.30 dan dia memutuskan untuk naik ke lantai 2 rumahnya dan langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi dan sebagainya. Dari kesaksian ayah tirinya itu, dia tuh katanya mendengar kayak dentuman keras dari kamar mandi dari atas, dan ternyata itu suara istrinya yang manggil-manggil nama dia. Jadi dia itu langsung lari ke atas untuk nemuin suara tersebut dari mana. Waktu dia udah nyampe di depan kamar mandi, waktu dia mau masuk, ternyata si Isabella Guzman ini langsung nutup pintu kamar mandi tersebut. Tapi si Ryan ini udah keburu ngeliat ada darah mengalir di lantai kamar mandinya. Terus si Isabella ini langsung keluar dari kamar mandi sambil megang pisau di tangannya. Terus dia berjalan keluar lurus melewati ayah tirinya. Setelah si Isabella ini berhasil melakukan rencana kejamnya tersebut, dia langsung keluar dari rumahnya kan. Langsung dia itu pergi ke minimarket terdekat di rumahnya. Terus waktu dia itu ditanya sama petugas minimarket, si Isabella ini ngaku-ngaku kalau dia itu ternyata korban dari suatu kejadian, dan dia itu izin meminjam wastafel minimarket tersebut untuk mengganti pakaiannya dan mencuci rambutnya. Para peneliti langsung menyelidikin kasus ini dan langsung menghitung ada berapa banyak tikaman yang berhasil dilacak di tubuh ibunya. Laporan yang pertama masuk kalau si Isabella ini cuma menikam ibunya sebanyak 79 kali. Tapi setelah diteliti lagi ternyata ada 151 tikaman yang ditemukan. Lalu setelah si Isabella ini berhasil ditemukan sama polisi, setelah dilacak selama berjam-jam, si Isabella ini langsung dimasukkan pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah. Karena alasannya adalah kalau dia itu ternyata mengidap penyakit kegilaan. Jadi dia itu nggak dianggap bersalah. Meskipun begitu, jaksa yang menuntut kasusnya si Isabella ini tetap bersikeras untuk bilang ke pengadilannya supaya si Isabella ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah kejadian tersebut, si Isabella ini langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang terletak di Colorado Pueblo. Di rumah sakit ini, si Isabella dirawat oleh dokter jiwa yang bernama Dr. Richard Pounds. Dan menurut pendapatnya si dokter Richard ini, katanya Isabella mengidap penyakit yang bernama skizofrenia paranoid karena ada beberapa tanda-tanda halusinasi. Contohnya adalah dia sering banget menatap keluar angkasa dengan tatapan kosong atau berbicara dengan tidak ada orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, dia juga sering banget menertawakan dirinya sendiri. Oke, jadi itulah pembahasan kasus untuk hari ini. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin dan bersemangat untuk membuat video setiap hari.
See you guys in the next video and thank you for watching.